Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1169 berjudul Aku Harus Mati Segera. Ditemani dengan cover color split seperti ini yang sangat wow, terlihat Rocks Pirate tengah sesi foto keluarga. Mereka semua memakai setelan jas yang sangat kece badai. Dan yap, kita sedikit review di sini. Pertama ada Wang Zi atau Ochoko ini. Ternyata aku baru rambutnya warna hijau. Jadi ya besar kemungkinan Wang Zi ini atau Ochoko tadi itu ya bapak daripada Karibo dan juga yang satu itu ya. Yang entah nasibnya sekarang gimana. Kemudian hal yang di luar ekspektasiku, ternyata rambutnya Ganzui warna merah cuy. Oh, apakah Ganzui ini saudaranya si Anu? Dan yo Kaido, jarimu itu loh. Dan BTW, bukannya Rocks di sini beri bahagia? Nah, isi chapter kali ini dibuka dengan catatan editor yang berkata, tepat sebelum pembantaian besar. Yang mana saat ini Shin berada di rumah Gaban. Di sana Shanks terkejut. Hah? Kapten Roger punya seorang anak? Dan Gaban berkata kemudiannya, sepertinya begitu. Aku sudah bertemu dengan Gab, itulah yang dia katakan. Lalu ya, Shanks langsung berkata, begitu ya, kalau begitu, kurasa dia seperti adik laki-lakiku. Dan tentu saja itu membuat Gaban berkata dan tersenyum, oh benar juga, kau dan Bagi memang anak-anak kami setelah semua itu. Dan Shanks kembali berkata, kalau dia mewarisi darah Kapten Roger, lalu apakah dia akan menjadi Raja Bajak Laut generasi berikutnya? Dan itu ya membuat Gaban berkata, itu tidak bersifat turun-menurun kau tahu. Orang-orang yang dibebani harapan justru sering kali tidak berakhir menguasai dunia. Ho, begitukah cara kerjanya? Jawab Shanks ya. Dan Gaban berkata di sana, dunia jadi tetap menarik dengan cara seperti itu. Hahaha. Tunggu, emang ada yang turun-menurun? Lalu ya, di halaman berikutnya, Shin beralih dengan narator yang berkata, sementara itu, di kastil Aurus Elbaf bernasib takdir. Di sana, Loki tiba di kastil yang sekarang kita tahu Loki itu loncat dari bawah, bukan terjun dari atas. Dan Loki tertawa di sana yang membuat penjaga di sana menyadari kedatangan Loki, serta pula Jarul dengan kapal awan di sana. Lalu ya, Shin berada di pintu masuk ruang tata. Di sana terlihat penjaga di sana kebingungan atas suara yang berasal dari dalam ruangan raja. Sementara ya, di dalam sana kita melihat Harald membunuh prajuritnya yang membawakan rantai untuknya hingga membuat prajurit lainnya di sana bertanya-tanya, mengapa kau lakukan ini yang mulia? Yang ini hanya melakukan apa yang kau perintahkan tadi untuk mengikatmu dengan rantai. Dan di sana seorang Harald hanya bisa terdiam dan memikirkan kebingungan itu dalam hatinya. Mengapa aku menebasnya? Aku entah kenapa tubuhku bergerak dengan sendirinya. Apakah demi perintah dari benda itu untuk meninggalkan semua orang yang menghalangi jalan? Lalu Harald mengingat ucapan Imo soal bangkitkan pasukan para pejuang. Dan Harald di sana masih merenung dan berpikir dalam hatinya kembali, aku tidak bisa membangkang perintah. Apakah cara berpikirku juga akan berubah atas perintah benda itu atau orang itu? Mulai sekarang untuk sisa hidupku, sejak saat ini selama aku masih hidup, aku hanya merusak negeri ini. Tubuhku ini telah menjadi suatu bahaya. Semuanya sia-sia. Semuanya menjadi sia-sia. Seluruh 144 tahun hidupku, aku harus mati secepatnya. Yang mana ya, kemudiannya penjaga di sana kaget karena Harald berbicara kepada mereka, kalian semua bunuh aku. Aku tidak akan membiarkan Elbaf diperbudak. Cepat sebelum seluruh diriku dikuasai. Tentu saja penjaga di sana mempertanyakan hal tersebut, tapi kemudian ya adegan beralih ke Loki yang mulai masuk dan Loki kaget melihat adegan yang ini. Loki melihat Harald ditusuk oleh prajurit dan membuat Loki berkata, apa yang kalian semua lakukan?
Dan di sana, di sisi Harald berkata dalam hatinya lagi, "Ini buruk. Aku benar-benar menjadi abadi. Aku akan beregenerasi. Berhenti, lari kalian semua." Lalu ya, tiba-tiba tubuhnya Harald bergerak sendiri dan Harald menghantam dan menyingkirkan semua prajurit di sekelilingnya dengan senjatanya itu. Dan di saat yang sama, Harald berkata dalam hatinya, "Bagaimana caranya aku bisa mati? Tolong bantu aku." Sementara itu ya, di rumah Gaban, Seng menjelaskan, "Jadi gini Ban, Harald dan aku itu terikat oleh kontrak paling ringan yang dibuat dengan sosok yang mereka sebut sebagai yang agung di tanah suci. Bahkan dengan kontrak dangkal ini, kau tidak akan bisa menentang yang agung ketika berada dalam jangkauan kemampuan itu." Dan Gaban meresponnya, "Kemampuan yang aneh sekali." Dan di sana ya, Seng sambil menunjukkan tato di lengan kirinya. Dan kemudian Shanks kembali menjelaskan, "Itulah sebabnya ketika kami jauh dari tanah suci, kami sempat berbincang sedikit." Lalu kita bisa melihat adegan itu di mana Shanks mengenakan seragam Knight of God dan sedang berbicara dengan Harald. Shanks berada di lapak tangan Harald. Di sana Harald berkata kepada Shanks, "Aku sudah tahu kau dari Akagami Pirate, bukan?" Kemudian scene balik lagi ke Shanks. Di sana Shanks menjelaskan kepada Gaban, jika Harald bergabung dengan Kesatria Dewa, mereka akan dengan senang hati menerima Elbaf ke dalam Wood Government. Tapi itu berarti Harald akan terikat oleh kontrak yang berada di atas kontrak ini. Dan Gaban mempertanyakan, apa ada kerugiannya? Dan Shanks kembali berkata, yang didapatkan Kesatria Dewa, Knight of God dari kontrak itu adalah kekuatan yang tidak manusiawi dan tubuh yang abadi serta kemampuan penciptaan Abyss, sebuah sarana transportasi jarak jauh. Sebagai gantinya, dimanapun kau berada, kau tidak akan bisa menentang perintah dari yang agung. Suara orang itu akan bisa menjangkaumu di mana saja. Ini berarti jika Harald terikat oleh kontrak itu, dia akan jadi budak mereka. Aku rasa kelompok yang rakus itu tidak akan menepati janji mereka kepadanya dalam kondisi seperti itu. Harald seharusnya tidak pernah menjadi seorang kesatria. Tapi ya, sebelum Shanks berbicara selesai, tiba-tiba Shanks dan Gaban merasakan hak yang luar biasa dan sangat kuat dari Kastil Aurus. Dan yap, kemudian adegan berpindah kembali ke Kastil Aurus. Kita bisa melihat di sana si Loki ini menahan serangan Harald dan berkata di sana, "Tunggu sebentar orang tua, apa sebenarnya yang harus membuatku terkejut? Fakta bahwa kau belum mati meski sudah tusuk berkali-kali, atau karena kau malah mencoba membunuh para prajurit dan aku? Kekuatan mengerikan macam apa ini? Hentikan Raja, dia sudah kehilangan akal." Bahkan di sana Jarl sudah mengeluarkan pedangnya dan berkata kepada Harald, "Apa yang terjadi? Harald, sadarlah." Dan kemudian ya, keributan itu memancing prajurit di ruangan lainnya dan berkata, "Perkelahian? Cepat-cepat, pasti itulah Loki, bajingan itu." Kemudian ya, di halaman berikutnya kita bisa melihat kalau Jarl dan juga Loki berhasil menahan si Harald sehingga kebanting ke tanah. Dan di sana Jarl bertanya, "Ceritakan situasinya, Harald." Yang mana di panel berikutnya Harald terlihat mulai berbicara dan berkata, "Jarl sama. Aku telah melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Mulai sekarang, aku benar-benar akan kehilangan akal sehatku. Dengar baik-baik Loki, lakukan persis seperti apa yang kukatakan. Kau harus menceritakan dengan tepat apa yang terjadi di kastil ini kepada rakyat Elbaf. Katakan pada mereka bahwa akulah yang membunuh para prajurit ini sejak awal. Dan aku telah melakukan tak terhitung pekerjaan kotor dengan dalih bergabung dengan World Government. Pada akhirnya, aku telah ditipu dan berakhir seperti ini. Aku hampir menyerahkan rakyat Elbaf kepada World Government sebagai budak perang." Dan Loki di sana yang mendengarnya berkata, "Apa yang kau bicarakan? Kau ditipu?" Dan Harald di sana ya kembali berkata, "Sejak awal mereka tak
tak pernah berniat menyetujui keinginanku. Dan Jarul sama, tolong biarkan Loki memakan harta pusaka Elbaf yang berharga itu. Sekarang setelah aku memperoleh kekuatan dewa, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku sekarang. Elbaf jadi budak pemerintah dunia adalah kebalikan sepenuhnya dari mimpiku. Karena itu, sebagai raja terburuk dalam sejarah Elbaf, aku harus mati oleh tanganmu dan kau harus merebut tahta untuk dirimu sendiri, Loki. Katakan kepada rakyat betapa bodohnya aku sebagai raja. Bunuh aku dan raih ketenaran itu. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentangku setelah aku mati. Hal terpenting saat ini adalah masa depan Elbaf. Kau setuju bukan? Dan di sana Loki-nya bisa berkata, sejauh apa kau akan? Dan Harald kemudian langsung memotong sambil menangis. Aku mengandalkanmu, Loki. Kau satu-satunya yang bisa melakukan ini. Kemudian ya setelah itu Harald tak sadarkan diri untuk sesaat. Dan kemudiannya Harald bangkit kembali dan mulai mengamuk, membunuh lagi dan juga menebas area di sekitarnya, membuat beberapa prajurit di sana terbang dan juga terluka. Lalu ya, di sana Harald memberikan perintah kepada penjaga di luar. Ada seseorang penjahat dalam kastil, segel semua pintu. Dan ya, kita bisa melihat pintu-pintu di sana sudah dirantai dan diborgol oleh prajurit yang ada di luar. Dan di sana, prajurit yang ada dalam kastil mulai kocar-kacir dan mulai menyerang Harald itu sendiri dengan ego mereka sendiri dan berkata pula, "Ya Tuan, beraninya kau semua orang, kau bukan Raja Harald lagi." Dan yap, serangan itu ya, serangan prajurit itu menusuk leher Harald, tapi kemudiannya di sana Harald dengan santai berkata, "Aku masih Harald, tapi sekarang aku adalah seorang vassal dari Yang Agung. Aku tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri. Aku tidak akan mengizinkan apa yang terjadi di kastil ini diketahui oleh pihak luar." Dan yap, kita bisa melihat luka di leher Harald mulai kembali pulih dengan teknik regenerasi. Kemudian ya, di halaman berikutnya, para prajurit yang teper di sana meneriakkan untuk semua orang lari dari sana. Sementara itu, Harald berjalan di atas badan mereka sambil pula berkata, "Aku akan menyerahkan negeri ini kepada Imu Sama." Sementara itu, Jarul menyuruh Loki untuk cepat. Dan Loki yang berlari menuju ruang harta di sana berkata, "Kenapa aku yang harus memakan buah iblis itu? Aku tidak akan bisa berenang lagi, kan?" Kepribadian orang tua itu benar-benar berubah. Lalu Harald berkata, "Jangan memakannya, Loki, buah itu milikku." Dan Loki berkata, "Kau sendiri tadi yang nyuruhku, kocak." Kemudian di halaman berikutnya, kita melihat Jarl menusuk pedangnya ke punggung Harald dan berkata, "Jika kau memakan itu, dunia akan berakhir. Loki, dengarkan baik-baik, jangan biarkan Harald memilikinya." Dan di sana, Harald membalas dan menusukkan pedangnya menembus kepala Jarl. Dan di sana membuat para prajurit berteriak, "Jarl sama!" Dan Harald berkata pula di sana, "Aku mengembalikan pedang ini, Jarl. Ini adalah pedang termasyhur yang kuterima darimu sejak lama. Aku akan memakan buah itu dan memperoleh Ragnir. Aku tidak akan membiarkanmu memilikinya." Sambil kita bisa melihat Loki di sana kebirit-birit lari menuju ruang harta. Lalu ya, kemudiannya di halaman berikutnya, Shanks dan Gaban tiba di sana dan keduanya menyerang Harald. Dan kedatangan mereka disambut dengan Jarl yang bertanya, "Itu kau kah, Gaban?" Yang mana itu membuat Gaban kaget dengan berkata, "Oh Jarl, apa yang terjadi? Apakah kau baik-baik saja?" Dan di sana Jarl kemudian menjelaskan, "Aku terselamatkan berkat helmku. Tolong hentikan Harald, jangan biarkan dia mengejar Loki." Lalu Gaban berkata pula di sana, "Dilihat dari manapun, ini adalah skenario terburuk." Dan Shanks kemudian berbicara kepada Harald, "Harald, lihat baik-baik sekelilingmu, sadarlah." Dan di sana Harald kembali pulih dan berkata kepada Shanks, "Shanks, kau tahu ini hal yang luar biasa, memiliki tubuh yang abadi. Aku merasakan superioritasku sebagai makhluk hidup." Dan Shanks di sana hanya bisa bilang, "Sial,
Apakah ada cara untuk membatalkan perintah itu? Lalu ya, di halaman terakhir pada chapter kali ini, Loki tiba di ruang harta dengan membuka borgol di sana, dan kita bisa melihat ada peti buaya iblis tersebut, dan di belakangnya ada Ragnir pula yang berdiri di sana. Yang mana Loki saat masuk ke ruangan itu berkata, "Jadi inikah buah iblis terlarang itu yang telah diwariskan Elbap selama ini?" Dan di saat yang sama Loki menyadari sesuatu, karena pada dasarnya kita bisa melihat di sini palu di sana sudah getar-getar. Lalu di panel berikutnya palu Ragnir itu menyerang Loki sampai Loki harus pula menghindarinya dan bertanya, "Apa-apaan itu?" Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, "Serangan kejutan." Jadi ya, chapter berakhir di sini. Yang mana ya, minggu depan libur, tapi ada kemungkinan tidak libur karena yang libur itu hanya WSD alias udah tidak libur.